Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kita segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita petunjuk hidup yang terang benderang. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai keutamaan menghindari riba dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui, riba adalah salah satu hal yang sangat dilarang dalam agama Islam dan merupakan dosa besar yang sangat berbahaya bagi keimanan kita. Apa itu riba? Riba secara bahasa berarti pertambahan atau tambahan. Dalam konteks transaksi ekonomi, riba merujuk kepada tambahan yang diambil dalam transaksi pinjaman, meminjam, uang atau barang yang cara yang tidak baik. Riba terdiri dari dua jenis utama, yaitu riba fadl atau pertambahan yang terjadi karena perbedaan jenis barang yang dipertukarkan. Dan yang kedua, riba nasiah, pertambahan yang terjadi akibat penundaan pembayaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Yang demikian itu adalah karena mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mengapa riba diharamkan? Yang pertama yaitu riba dapat menindas dan merugikan orang lain. Riba menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi, di mana pihak yang lebih kuat seperti pemberi pinjaman akan selalu memperoleh keuntungan lebih besar dari pihak yang lebih lemah, yaitu peminjam. Hal ini menimbulkan ketimpangan sosial yang akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang kedua, memicu penderitaan ekonomi. Peminjam yang terjebak dalam sistem riba seringkali tidak mampu membayar hutang mereka karena bunga yang terus bertambah. Ini dapat menyebabkan mereka terjerat dalam siklus hutang yang tidak berkesudahan, yang pada gilirannya mengarah pada kemiskinan dan kesulitan hidup. Dan yang terakhir yaitu ketiga, mencegah pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dalam ekonomi Islam, transaksi yang adil dan transparan menjadi dasar untuk menciptakan keberkahan. Riba mendorong praktik kapitalisme yang eksploitatif, sementara sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi semua pihak. Apa saja keutamaan menghindari riba? Yang pertama, mendapat keberkahan dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 276, Allah menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah. Menghindari riba akan membawa keberkahan dalam hidup kita, baik dari segi materi maupun spiritual. Harta yang diperoleh tanpa riba akan membawa kebahagiaan dan kedamaian, karena itu adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan diberkati. Yang kedua, mendapat perlindungan dari azab Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, yang mencatatnya, dan yang menjadi saksi atasnya. Mereka itu sama saja. Menghindari riba berarti kita menjaga diri kita dari kemurkaan Allah dan dari azab yang sangat berat di akhirat kelak. Yang ketiga yaitu menjaga akhlak dan integritas. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berlaku jujur dan adil dalam segala transaksi. Dengan menghindari riba, kita akan menjaga akhlak dan integritas kita sebagai muslim yang taat dan berusaha untuk selalu mencari jalan yang halal dalam setiap aspek kehidupan. Yang keempat adalah membangun ekonomi yang sehat. Menghindari riba juga berkontribusi dalam terciptanya sistem perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam ekonomi yang bebas dari riba, masyarakat akan lebih mudah untuk berbagi rezeki melalui zakat, sedekah, dan investasi yang menguntungkan tanpa menzolimi orang lain. Selanjutnya adalah praktik menghindari riba dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu, saudara-saudaraku, sebelum saya sebutkan, menghindari riba bukan hanya soal transaksi pinjaman bank atau kredit, tetapi juga soal bagaimana kita mengatur keuangan pribadi dan keluarga.
Berikut beberapa langkah praktis untuk menghindari riba dalam kehidupan sehari-hari. Berinvestasi dengan cara yang halal. Hindari investasi yang mengandung unsur riba seperti deposito berjangka atau obligasi yang berbunga. Berilah investasi yang sesuai dengan prinsip syariah seperti investasi dan di saham halal atau properti. Yang kedua adalah menghindari kredit dengan bunga. Jika terpaksa membutuhkan pinjaman, carilah lembaga keuangan yang menyediakan produk keuangan syariah yang bebas riba seperti bank syariah. Jika tidak memungkinkan, sebaiknya tunda keinginan untuk berhutang dan cari solusi lain yang lebih bijak. Yang ketiga yaitu menggunakan uang dengan bijak. Lebih baik hidup sederhana dan tidak tergantung pada hutang. Prioritaskan kebutuhan daripada keinginan, dan kelola pengeluaran dengan baik agar tidak terjerumus dalam hutang yang dapat membawa kita pada riba. Dan yang terakhir yaitu mendidik keluarga dan anak-anak tentang riba. Mengajarkan anak-anak dan keluarga tentang bahaya riba dan pentingnya menjalani hidup dengan cara yang halal sesuai dengan syariah adalah langkah penting dalam menghindari riba dalam jangka panjang. Baik, saudaraku, marilah kita berusaha untuk menjauhkan diri dari segala bentuk riba, baik dalam transaksi ekonomi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menghindari riba, kita tidak banyak menjaga diri kita dari dosa besar, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu berada di jalannya yang lurus dan diberkahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah singkat ini saya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.